Baiklah, perkenalkan nama saya Daniel Silaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan merupakan efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat menurut versi Farma. Perbedaannya, efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi. Maka efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan ketersediaan informasi dan kecanggihan perilaku pasar. Lalu ada definisi pasar. Yang pertama, berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai intrinsiknya. Lalu yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, yaitu suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Maksudnya yaitu harga dari sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Lalu yang ketiga, berdasarkan distribusi informasi. Secara implisit mengatakan bahwa jika setiap orang mengamati suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Lalu yang keempat, berdasarkan pada proses dinamik, yaitu mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Di sini saya akan menjelaskan alasan-alasan pasar. Yang pertama, efisien, yaitu harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat. Lalu yang kedua, alasan pasar yang tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Lalu yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Saya M. Iqbal Pratama, nomor induk mahasiswa 1902124245. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Efisiensi pasar secara informasi ini terbagi dalam 3 macam bentuk. Yang pertama yaitu efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Efisiensi pasar bentuk lemah yaitu pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi strong form. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat ini yaitu pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu efisiensi pasar dalam bentuk kuat atau strong form. Efisiensi pasar bentuk kuat ini yaitu pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi termasuk informasi yang privat. Baiklah, saya Revata Ismail, NIM saya 1902112492. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan menjelaskan tentang pengujian efisiensi pasar. Jadi, pengujian efisiensi pendugaan return itu kita menggunakan variabel yang digunakan untuk memprediksi return atau harga sekuritas, diantaranya adalah dividen yield, rasio, suku bunga, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat 2 cara pengujian efisiensi pasar. Cara pertama adalah pengujian secara statistik, yang kedua adalah pengujian secara aturan perdagangan teknis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian secara statistik. Pengujian secara statistik itu dia menggunakan 2 metode, yaitu pengujian menggunakan korelasi dan regresi linier. Nah, yaitu pengujian ini dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga atau
return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang atau mendatang. Kemudian metode yang kedua yaitu pengujian run. Jadi maksudnya di sini adalah urutan tanda yang sama dari perubahan nilai. Misalnya perubahan harga sekuritas yang meningkat bertanda plus, yang menurun bertanda minus, dan yang tetap itu dia bertanda negatif. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, NIM saya 1902156377. Saya akan melanjutkan presentasinya. Pengujian secara aturan perdagangan teknis. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas yaitu strategi aturan saringan fail rule, merupakan strategi waktu atau timing strategi, yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual sekuritas. Investor akan membeli sekuritas jika harga sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjualnya jika harga turun dari batas bawah yang sudah ditentukan. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat. Pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Proxy yang digunakan yaitu insider trading dan reksadana. Wabarakatuh, saya Bobi Raditya Putra akan menjelaskan tentang insider trading. Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider itu mencakup pejabat perusahaan, manajemen, direksi atau pemegang saham mayoritas yang mempunyai informasi private. Pendekatan yang umum dilakukan untuk menguji kegiatan insider trading adalah dengan membuat portofolio bulanan berdasarkan sekuritas yang diperdagangkan oleh insider tersebut. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang reaksi dana. Tujuan dari reaksi dana adalah untuk meminimumkan risiko tidak sistematik dan untuk menghasilkan return. Selanjutnya itu anomali pasar. Beberapa anomali yang banyak mendapat perhatian adalah anomali karena strategi perendah atau low PE rate loss, dan anomali efek ukuran perusahaan atau size effect. Anomali pasar juga terjadi untuk perusahaan yang kecil pada tahun 1981, Barnes menemukan bahwa perusahaan-perusahaan NISE yang berukuran kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan return yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Terima kasih.